Sore itu, Reinhard pulang dari sekolah dengan hati yang berat. Ia merasa ada jarak yang tidak bisa dia jelaskan di dalam keluarganya. Sebuah jarak yang membuatnya entah mengapa kesepian. Rumah harus jadi tempat paling nyaman kan? Tapi kenapa rasanya seperti tempat singgah? Sudah pulang kamu? Mandi sana, nanti masuk angin. Oke. Ma, tolong ambilkan berkas yang di meja kerja. Papa butuh malam ini juga. Lagi? Papa kan baru pulang. Ini mendesak, Ma. Demi keluarga juga. Jangan ngeluh terus coba, Ma. Pak, uang jajan aku habis, bisa minta transfer sekarang nggak? Nanti Papa transfer. Malam minggu, seperti biasa, Reinhard datang ke gereja, namun kali ini dia lebih awal datangnya. Dia datang bukan untuk mencari kehangatan dari Tuhan, melainkan mencari jawaban dari segala kegelisahan dan keluh kesahnya. Hart, tumben udah di sini. Lagi galau ya? Masalah cewek? Kenapa Hart? Mukamu cemberut gitu? Enggak. Bukan apa-apa sih aslinya, cuma lagi mikir aja. Mikirin apa? Mikirin cewek kemarin? Bukan. Mikirin khotbah kemarin tuh, khotbahnya Australia. Khotbah yang mana? Kamu gak dengerin ya? Khotbah yang itu tuh, yang Australia bilang keluarga Kristen itu harusnya menjadi rumah bagi kasih Kristus. Tapi rasa keluargaku ya jauh dari itu ya. Lu emangnya kenapa? Ada apa sih coba? Papa sibuk, mama cerewet, Reina main HP terus, pada jarang ngobrol. Nyanyi lagu rohani cuma di gereja, doa cuma doa makan. Itu aja lebih singkat dari bapak kami. Rasanya kosong, hampa. Sabar Hart, tiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Bukannya masalah, ini tentang apa yang kami yakini. Kenapa di gereja kita jadi orang paling rohani, tapi di rumah ya kalian tahu lah, pasti udah diceritain sih. Lazelia tersenyum mendengar kegelisahan Reinhard. Ia tahu banyak remaja yang merasakan hal yang sama. Ia pun memulai nasihatnya, sebuah nasihat yang penuh dengan makna. Reinhard, Evan, dan yang lainnya, langsung dengar apa yang kalian omongin. Ya, benar-benar kalau Alkitab itu memang mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni dalam keluarga. Tapi Lause, rasanya sulit. Orang tua sibuk. Ya, Lause tahu. Kadang kita merasa sendiri di tengah keluarga kita. Tapi ingat ini, keluarga itu bukanlah sebuah tempat yang sudah sempurna, bukanlah sesuatu yang sudah perfect. Tapi keluarga adalah tempat untuk saling menyempurnakan. Menyempurnakan? Di keluarga ada apa aja? Masalah, ribut, cuek, cerewet, apalagi banyak kan? Tapi dari semua itu kita bisa belajar. Belajar apa? Mengasihi, mengampuni, menerima kekurangan satu sama lain, dan masih banyak lagi. Rumah itu bukanlah surga yang sudah jadi, tapi tempat di mana kita bisa belajar mengenal surga sedikit demi sedikit setiap harinya. Jadi jika kalian merasa rumah kalian, keluarga kalian itu belum terasa seperti surga, ubahlah itu supaya menjadi terasa seperti surga. Kalau yang lain belum bisa, ya mulai dari kalian. Jadi maksudnya kami yang harus memulainya? Tentu saja, jangan tunggu orang lain yang mulai. Orang tua kalian mungkin sibuk karena ya kerjaan. Itu tanda kalau mereka sayang sama kalian. Tapi mungkin saudaramu juga belum sadar. Jadi mulailah dari kamu sendiri. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakuin, bukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Tapi memangnya bisa? Coba ini deh. Coba buka Alkitab kalian di Kisah Rasul 16. Waktu Paulus sama Silas di penjara di Filipi, Tuhan membebaskan mereka karena gempa, dan dari gempa itu mereka bebas. Namun coba lihat sini sipir penjaranya. Sipirnya itu takut dan panik. Bahkan saking takutnya dia mau bunuh diri karena merasa tugas dan tanggung jawabnya gagal. Karena ya
Paulus sama Silasnya itu mau kabur kan. Tapi Paulus sama Silas melarangnya. Dan ya singkat cerita, si sipir ini bertanya cara gimana biar dia bisa selamat. Coba lihat ayat 16. Paulus sama Silas bilang gini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan akhirnya mereka percaya, dan dari si sipir ini keluarganya menjadi orang percaya dan selamat. Kalian gak perlu lakukan hal besar, hal-hal luar biasa. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil. Misal, ajak orang tua kalian ngobrol, tanya kabar gimana keadaan mereka. Kalau mau tanya kerjaan juga bisa lah. Terus ngobrol lah sama saudara kalian, entah ya basa-basi aja nggak apa-apa kok. Dan terutama ajak mereka doa. Ingat, kasih itu bukan cuman bisa teori aja, harus ada tindakannya. Dan mungkin nih buat kalian-kalian nih, orang tua kalian pasti sibuk kan, sibuk kerja. Dan kalau misalnya kalian ngomong lah, ngobrol sama mereka, ngomong kalau misalnya kalian merasa sepi, merasa rumah kalian kosong karena orang tua kalian sibuk kerja, mereka pasti sadar kok. Dan kalau mereka minta maaf, ya ampuni mereka, maafin mereka. Dan ya, salah satu bentuk kasih itu ya mengampuni. Dan mengampuni itu akan memulihkan kamu. Kata-kata Lose Elia membekas di hati Reinhard. Malam itu ia pulang dengan tekad yang baru. Ia tidak ingin lagi mengeluh, ia ingin menjadi pelaku kasih di antara keluarganya. Pak, Ren, ada perlu apa, Ren? Papa kelihatan capek. Maaf ya tadi Ren cuekin Papa. Gak apa-apa, Ren. Papa kerja keras ya. Makasih ya, Reinhard udah bangga punya Papa kayak Papa. Rina, sini sebentar. Apa sih? Aku tuh tahu kamu suka main game. Tapi mau nggak kalau kita doa bareng malam ini? Hah? Doa tumben. Ya, biar rumah kita di tempat yang hangat, supaya Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Boleh deh kak, doa apa? Ma, sini. Kita kumpul bareng, kita akan doa bareng. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau misal kami masih belum bisa menjadi keluarga yang baik. Dan biarlah kami senantiasa bisa menjadi keluarga yang bersatu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarkan kami bisa selalu saling mengampuni. Amin. Ren, maafin Papa. Kalau selama ini Papa mungkin kurang bisa menjadi Papa yang terbaik buat kalian. Kita maafin Papa kok. Aku juga minta maaf kalau aku ada yang salah. Malam itu rumah mereka tidak lagi sunyi. Mungkin tidak langsung berubah. Namun sejak hari itu sebuah keluarga kembali pulih menjadi keluarga yang sebenarnya, bukan hanya sekumpulan orang yang hidup seatap. Reinhard akhirnya mengerti bahwa kasih Kristus harus dimulai dari rumahnya sendiri, dan kasih itu ada di dalam pengampunan yang harus terus selalu ia berikan kepada keluarganya. Memang benar, pengampunan adalah awal dari pemulihan. Keluarga memang bukan tempat yang sudah sempurna Bapak Ibu, tapi dari keluargalah kita bisa belajar saling mengasihi, saling mengampuni, dan dari itulah sebuah keluarga bisa pulih melalui pengampunan. Demikianlah drama singkat dari Komisi Remaja. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.